punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Dan sekarang seluruh dunia mengagumi sesuatu yang logam dari Indonesia, namanya keris. Nenek moyang kita mampu melebur batu bintang dengan suhu 15.000 derajat, sementara Jerman hanya sanggup mengangkat suhunya sampai di 6.000. Tahun segitu 15.000 derajat itu api apa? Hanya orang Indonesia mampu melebur logam di suhu 15.000. Dan logam itu ada keris. Dan hari ini empu-empu keris terbesar di dunia ada di Sumeneb ini. Artinya jangan sampai kita terpengaruh keris musyrik. Kalau kita terpengaruh keris musyrik, kita akan kehilangan ilmu metalurgi dan kehilangan pengetahuan tentang senjata nenek moyang Indonesia. Jadi pikir dong. Mikir, orang dunia semua nyari ke sini, kok bisa bikin keris begini? Loh, jangan salah, kalian ini orang-orang yang selama ini ditipu apa-apa jelek. Kenapa? Karena semua pengen mengambil Indonesia, pengambil Nusantara. Negeri mana yang gak kepingin memiliki Indonesia? Ini semenjak tahun 300 sebelum Masehi orang menginginkan Nusantara. Ada sebuah bangsa besar namanya Yunani. Yunani itu ada di Eropa sana, punya Tuhan namanya Zeus. Zeus menikah dengan Tuhan perempuan namanya Hera, beranak Hercules. Tiba-tiba Plato bercerita ada negeri namanya Atlantis, tapi Atlantis itu hilang. Kenapa? Gak ketahuan rimbanya, kata Plato. Itu negeri apa? Itu negeri yang matahari tidak pernah ingkar janji pagi terbit sore terbenam, daunnya tidak pernah rontok, udara tidak pernah panas dan tidak pernah dingin. Pada saat yang sama air selalu mengalir, tidak pernah membeku. Dan itu pasti bukan Eropa. Negeri itu di mana? Maka dikirimlah seorang pengembara namanya Bartolomius untuk mencari tanah surga. Bartolomius mengembara selama 20 tahun menemukan Argir atau Jabadiu. Tapi ketika mau pindah ke kawasan Argir atau Jabadiu, Kreta sama Sparta perang, jadi nggak jadi pindah. Yang akhirnya menemukan itu mualim kapalnya Bartolomius namanya Kudunga, mencari tanah itu beserta seluruh keluarga besarnya dari Wangsa namanya Rasweda, itu bergerak ke kawasan timur, transit di sebuah pulau namanya Maldives. Pulau Maldives inilah yang kemudian dikenal dengan Maladewa, mendirikan kerajaan besar namanya Salangkanaya. Tapi itu bukan tanah surga. Maka anaknya namanya Mulawarman melakukan perjalanan masuk ke kawasan Nusantara, buat kerajaan di ujung timur Kalimantan namanya kerajaan Kutai Kartanegara. Tapi masih belum tanah surga, maka anaknya namanya Dewa Warman geser ke ujung kulon Pulau Jawa, bikin kerajaan Salokonegoro. Punya anak namanya Purna Warman masuk pedalaman Jawa Barat, bikin Tarumanegara. Punya anak Senasanaha geser ke selatan daerah Ciamis, bikin kerajaan Galuh. Dan kemudian punya anak namanya Sanjaya masuk pedalaman Jawa Tengah, bikin kerajaan Mataram. Keturunannya pindah namanya Balaputra Dewa ke Palembang, menguatkan kerajaan Palembang. Yang namanya Sindok bikin Wangsa Isyana, bikin Kadiri sama Toho. Lahirlah kerajaan Singasari dipimpin Kenaro. Setelah itu lahir kerajaan besar namanya kerajaan Singasari, dan terakhir kerajaan besarnya adalah Majapahit dengan semboyan besar Bhinneka Tunggal Ika. Mana ada bangsa seperti itu? Artinya dari dulu kita ini memang bangsa yang satu, yang mampu mendamaikan puluhan bangsa menjadi satu negara. Inilah bedanya Arab satu bangsa pecah menjadi puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah jadi puluhan negara, tapi kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia.